Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natsa Kesiaria dengan NIM belakang 254. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi kesehatan. Biaya kesehatan terus meningkat, sementara anggaran selalu terbatas. Disinilah ekonomi kesehatan berperan. Ekonomi kesehatan membantu kita memilih layanan kesehatan yang paling efektif dengan biaya yang rasional. Ilmu ini dipakai dalam kebijakan pemerintah, BPJS Kesehatan, dan pengelolaan rumah sakit. Pengertian ekonomi kesehatan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas penggunaan sumber daya kesehatan yang terbatas untuk mencapai derajat kesehatan setinggi mungkin. Dalam ekonomi kesehatan, yang dikaji bukan hanya soal biaya, tetapi juga hasil yang diperolehnya. Ilmu ini membahas tentang alokasi sumber daya, efisiensi pelayanan, dampak layanan kesehatan, biaya penyakit, serta manfaat program kesehatan. Tujuan ekonomi kesehatan adalah menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan, membandingkan biaya dengan hasil kesehatan, dan mendukung kebijakan berbasis bukti. Menurut WHO, sehat adalah kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial. Karena itu, peningkatan kesehatan memerlukan pengelolaan sumber daya yang baik. Ekonomi kesehatan dibagi menjadi mikro dan makro. Mikroekonomi kesehatan membahas tentang perilaku pasien, tenaga kesehatan, serta keputusan di fasilitas kesehatan. Makroekonomi kesehatan membahas tentang anggaran kesehatan, pengeluaran pemerintah, dan investasi sektor kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan terdapat konsep demand dan supply. Demand kesehatan adalah keinginan dan kemampuan membayar layanan kesehatan. Permintaan ini tidak pasti dan sulit diprediksi. Supply kesehatan sendiri adalah ketersediaan layanan seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, obat, dan alat medis. Sumber daya kesehatan yang terbatas, kebutuhan kesehatan tidak terbatas. Kondisi ini disebut scarcity dan menuntut prioritas. Untuk melindungi masyarakat dari risiko biaya kesehatan, digunakan asuransi kesehatan. Di Indonesia, sistem dijalankan melalui BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri adalah asuransi sosial yang bersifat wajib dan nirlaba. Sistem ini menerapkan gotong royong dan mencegah adverse selection. Namun, sistem ini juga menghadapi risiko moral hazard. Pengendalian biaya dilakukan melalui sistem pembayaran kapitasi yang dibayarkan tetap per peserta, per periode, dan mendorong promotif serta preventif. Free for service dibayar per tindakan dan beresiko meningkatkan biaya. Evaluasi ekonomi kesehatan membandingkan biaya dan hasil melalui CMA, CEA, CUA, dan CBA. Serta konsep Kelly dan Iser digunakan untuk menilai efisiensi intervensi. Sekian dari video yang saya sampaikan. Sebelumnya, saya minta maaf bila ada kata dan tutur kata yang salah. Sebelum saya tutup, ekonomi kesehatan membantu kondisi biaya dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan. Ilmu ini penting untuk kebijakan dan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.